Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Destri Cahaya Zebua. Saya adalah mahasiswa semester 6 jurusan akuntansi di STY Galileo Batam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari project based learning saya untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Proyek ini berfokus pada analisis dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi entitas di kantor pusat dan cabang, studi kasus PT Galang dan cabang Denpasar, di bawah dosen pengampu Ibu Puturani Susanti, SE MBA. Ini adalah soal kasus PBL Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Nah, ini adalah soalnya. Proses pengerjaan saya mulai dengan tahap paling fundamental, yaitu menganalisis dan membuat jurnal untuk setiap transaksi yang dijelaskan di dalam soal, dari poin A hingga poin J. Untuk kantor pusat PT Galang, saya mencatat semua transaksi yang relevan, seperti transfer kas dan peralatan ke cabang, pembelian barang, penjualan ke pihak eksternal, dan yang paling penting, pencatatan pengiriman barang ke cabang yang disertai dengan laba belum direalisasi sebesar 40 juta. Laba ini muncul dari selisih harga transfer 110 juta dan biaya perolehannya 70 juta. Untuk cabang Denpasar, saya juga mencatat transaksi dari sudut pandang cabang seperti penerimaan kas, dan aset dari kantor pusat, pembelian dari pihak eksternal, penjualan, hingga pembayaran beban operasi dan utang. Nah, setelah semua transaksi terjurnal, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penutup pada akhir periode 31 Desember 2022. Di kantor pusat, saya menutup semua akun pendapatan dan beban ke ikhtisar laba rugi untuk menghitung laba bersih dari operasinya sendiri. Nah, dan untuk di cabang Denpasar, proses serupa dilakukan, di mana semua akun nominal ditutup ke ikhtisar laba rugi. Laba bersih yang dihasilkan cabang yaitu sebesar 32 juta, kemudian ditutup atau ditransfer ke akun resiprokal di kantor pusat. Kemudian jurnal eliminasi. Ini adalah tahap paling krusial dalam proses konsolidasi, Tujuan jurnal eliminasi adalah untuk menghilangkan dampak transaksi internal agar laporan keuangan menyajikan PT Galang dan cabangnya sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Eliminasi pertama yang saya lakukan adalah menghapus penjualan dan pembelian antar perusahaan. Saya mengeliminasi akun pengiriman ke cabang di buku kantor pusat dan pengiriman dari kantor pusat di buku cabang. Menghapus akun resiprokal, akun investasi pada cabang Denpasar, di neraca kantor pusat, dan akun kantor pusat di neraca cabang juga harus dieliminasi karena dalam satu entitas, tidak mungkin ada investasi atau utang kepada diri sendiri. Nah, tantangan utama dalam eliminasi ini adalah perlakuan atas laba antar perusahaan dan pengiriman barang dagangan. Total laba yang ditangguhkan oleh kantor pusat adalah 40 juta. Namun tidak semua laba ini belum direalisasi pada akhir tahun. Perhitungan laba, saya harus memisahkan antara laba yang sudah direalisasi karena barangnya sudah dijual oleh cabang ke pihak luar, dan laba yang belum direalisasi karena barangnya masih ada di persediaan akhir cabang. Kemudian laba belum direalisasi di akhir persediaan, berdasarkan data soal persediaan akhir cabang yang berasal dari kantor pusat memiliki harga transfer 20 juta dengan biaya perolehan 15 juta. Ini berarti ada laba yang belum direalisasi sebesar 5 juta dan yang terkandung dalam persediaan. Laba yang sudah direalisasi sisanya adalah 40 juta dikurangi 5 juta adalah laba sebesar 35
juta yang telah direalisasi melalui penjualan cabang. Jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus dampak laba ini dari harga pokok penjualan dan nilai persediaan di laporan konsolidasi. Nah, bagaimana dengan proses pengerjaan kertas kerja konsolidasi? Semua jurnal yang telah dibuat kemudian diaplikasikan dalam kertas kerja laporan keuangan gabungan. Ya, kertas kerja ini menyatukan saldo dari kantor pusat dan cabang, kemudian menyesuaikan dengan jurnal eliminasi di kolom debit dan kredit, ya, sehingga akhirnya menghasilkan saldo untuk laporan konsolidasi. Nah, selama proses ini, saya sempat menghadapi tantangan di mana perhitungan awal menunjukkan beberapa saldo akun seperti kas dan persediaan itu bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan adanya asumsi yang perlu diperbaiki. Setelah analisis ulang, ya, saya mengasumsikan bahwa pembelian dan beban operasi yang signifikan dilakukan secara kredit, ya, sehingga tidak langsung mengurangi kas, dan ini menghasilkan saldo akhir yang lebih realistis untuk dimasukkan ke dalam kertas kerja. Ya. Ini dia, bisa dilihat. Nah, bagaimana dengan laporan keuangan konsolidasi? Berdasarkan kolom konsolidasi dari kertas kerja yang telah direvisi, langkah terakhir adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi. Ya, laporan laba rugi konsolidasi menunjukkan total penjualan kepada pihak eksternal sebesar 590 miliar rupiah dikurangi HPP, ya, dan beban operasi konsolidasi yang menghasilkan laba bersih konsolidasi akhir sebesar 70 juta rupiah. Ya, laporan perubahan laba ditahan menunjukkan perubahan saldo laba ditahan dari awal tahun ditambah laba bersih, ya, dan dikurangi dividen yang dibayarkan. Untuk laporan posisi keuangan konsolidasi atau neraca yang menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi pada 31 Desember 2022. Nah, ini dia. Ini adalah kertas kerja laporan keuangan gabungan khusus untuk revisi HPP dan laba bersih. Nah, melalui pengerjaan proyek based learning ini, saya mendapatkan pengalaman praktis yang sangat berharga. Proyek ini tidak hanya menguji pemahaman teori, tetapi juga mengasah learning skills seperti kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Tantangan seperti perhitungan laba yang belum direalisasi dan pengelolaan asumsi data memberikan pelajaran penting tentang ketelitian yang dibutuhkan seorang akuntan profesional. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini secara komprehensif telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan di awal proyek, yaitu menghasilkan laporan yang akurat yang mencerminkan posisi keuangan PT Galang sebagai satu entitas tunggal. Demikian presentasi dari saya mengenai pengerjaan proyek analisis dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi PT Galang dan cabang Denpasar ini. Terima kasih atas perhatian dari Bu dosen pengampu dan juga rekan-rekan sekaliannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pembuatan jawaban dari soal ini, ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam.